Balik bagi teknologi di 2024 ya. Kita istirahat dulu seminggu kemarin gak posting. Iya, sebenarnya bukan gak istirahat sih, lebih ke emang belum ada berita aja sebenarnya gitu. Karena emang selalu gitu, kayak setelah tahun baru tuh berita kosong gitu. Dan kita butuh tidur sih sebenarnya. Capek banget kan bikin dulu. Iya dari kemarin ya. Cuman ya itulah, terima kasih udah tetap menunggu kita ya kan. Betul. Kemarin gua di komunitas gua upload gambar gitu ya. Pada komen, "Mana Bang bikin teknologi Bang?" Nih, silahkan ditekan, jangan lupa untuk subscribe gitu. Subscribe ya. Katanya banyak yang suka sama konten ini dibanding video review kan. Tapi ada juga yang lebih suka. Tuh. Ada juga yang suka sama berita ini nih. Apa? Ada gitu ya. Ini Apple Store itu kabarnya akan di Indonesia gitu karena ada hint-hint ya. Pertama, ini menarik sih karena apple.com/id gitu. Oh, jadi, udah ada ID. Iya, jadi udah ada domain Indonesia, sebelumnya nggak ada kan? Nggak ada. Nggak tahu gue juga. Harusnya sih ada ya. Harusnya ada ya, cuman Nggak ada sih, ada kok. nggak, biasanya kalau nyari Apple tuh biasanya di iBook. Oh. Cari info-infonya. Oh, ini, iya. ini lebih resmi gitu. Jadi Gue jadi bingung nih. iya, dan yang mantepnya lagi kemarin sempat diomongin tuh Apple Indonesia tuh ada akun YouTube-nya. Oh iya, itu sempat ramai ya akun YouTube Apple gitu Iya, ya. Apple Indonesia. Ini udah post dari tanggal 3 Nah, dari kontennya bener ditranslate, iya, cuma sekedar posting aja gitu. Iya gitu. Jadi kayak gue sih agak bingung ya, apakah ini cuma iseng-iseng fans aja? Cuman kayaknya iseng fans kayaknya niat banget gitu. Maksudnya lu download terus ganti gitu ya. Kayak butuh waktu yang sangat panjang gitu dan pasti dia menganggur gitu kan. Ya harusnya langsung diklaim juga dong. Iya, kan itu diklaim kan juga. copyright parah kan. Iya, copyright parah ya, karena tau sendiri Apple kan. Iya. Nah, tapi ada info lagi, ternyata Apple tuh udah di Indonesia sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya emang Apple Indo itu ya. Jadi tuh kalau lihat di TKD kenapa ada PT Apple Indonesia sebenarnya kalau kita ini emang dampak sebelum syuting ada jokes gitu kan. Ya pokoknya sebenarnya Apple ini sebenarnya udah sempet dilansir sama Kompas di 2014. Emang ada PT Apple Indonesia dan kalau lu cek di Google Map itu ada di Jakarta. Jadi ya sebenarnya Apple itu ya bukannya kayak bukan diem-diem, iya. bukannya nggak ada atau diem-diem ada di Indonesia, emang ada dari 2014. Iya, jadi kecurigaan lu semua yang ngomong TKDN itu kesiluman gitu kan, tiba-tiba ada Apple dulu, kapan ada? Nah, itu ternyata udah ada. Iya. Cuma nggak ada store aja Iya. gitu. Jadi kita nggak tahu sih apakah benar ini memang kayak jadi salah satu ya apa sih ya tanda kalau misalkan ada store di Indonesia. Tapi bagus sih karena tadi kan kita lihat kan kalau yang si paling punya Apple itu kan pada ini kan, pada apa namanya, bukan, maksud gue toko yang punya Apple sendiri di Indonesia gitu. Kayak harusnya sih makin panas gitu karena harusnya Apple Store itu punya resource yang lebih bagus dibanding dari, gue nggak enak nyebutnya lah, iBook lah. Karena kan bego-bego gitu. Jadi kayak tadi gue lihat di The Press tuh apa sih kalau nggak salah tuh kayak garansi software, apa itu garansi software, gue kayak kaget aja dengernya. Cuman ya udahlah, itu mungkin masalah resource saja. Ya memang, jadi memang harapannya tuh ada Apple di Indonesia itu bukan berarti harga lebih murah, bukan. Oh, nggak bakalan. Tapi after sales yang bakal ditawarkan Apple Store Indonesia yang mungkin bakal sama kayak di Singapura. Yes, itu gitu doang sih after sales. Kalau harga sih udah nggak bisa diganggu gugat. Ya, emang mehong. Gitu. Nah, ini juga ada info kedua dari Oppo Reno 11 ya. Wah, ini mantap nih karena tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan gitu ya. Oppo Reno 10 masih ingat di pala saya juga masih make. Tiba-tiba muncul nih yang 11 nih, gak masuk di akal emang. Tapi betul kita Oppo banget ya orangnya. Anjir lah, ini kita nggak emang kebetulan aja. Ini kebetulan aja. Nggak emang kita pakai. Iya, gue juga pakai yang lain gitu. Cuman yang ini lebih daily sih. Ada alasannya, ntar nunggu aja kontennya gitu. Ya. Nah, ya. Ini Oppo Reno 11 ini udah muncul apa namanya kayak teaser, bukan teaser sih, di Tokopedia-nya gitu. Udah secara resmi malah ya. Iya, secara resmi di Tokopedia-nya official store dari Oppo, dia udah keluar nih kayak spek-speknya nih, misalnya Full HD Plus, lalu pakai Dimensity 8200 gitu dan lain-lain, sampai harganya juga udah keluar nih di sekitaran 8,9 juta, 9 juta kurang 1.000 gitu. Iya, ini untuk yang pro-nya ya. Iya, ini yang pro-nya, yang biasanya yang 5G kita belum pegang sih, walaupun kemarin kita udah dapat leak, udah taruh story kan, makanya lu follow dong Instagram nyantek gitu ya, biar gede kayak TikTok gitu. Nah, ini udah ada harganya juga yang 11 itu start dari 599 atau 6 juta kurang 1.000. Dan harganya sama kayak Oppo Reno 10 sebelumnya. Jadi nggak ada peningkatan harga, tapi ada peningkatan fitur. Nah, itu fiturnya itu ntar mungkin lu nunggu review aja deh. Iya sih, gue belum tahu sih apa perbedaannya. Cuman yang pasti Reno 10 Pro Plus, Reno 11 Pro itu
Ini menarik sih. Iya, ini menarik ini sih. Menarik sih. Gua lumayan terkena genjutsu gitu ya. Genjutsunya Oppo. Yang paling disayangkan memang nggak ada Pro Plus-nya ya. Memang itu. Dari China-nya pun nggak ada dan di globalnya pun ada. Ini ya yang disayangkan cuman nggak ada periskopnya aja. Iya, itu nggak ada periskop. Jadi nggak ada pengganti ini. Iya, digantinya sih tele sih ya kayaknya ya. Kayaknya gua nggak tahu. Cuman ya yang jelas ini sangat menarik. Apakah kemahalan? Ya mungkin untuk kalian-kalian yang mending sih pasti nggak suka sih. Ya, terbiasa Oppo kan gitu kan dengan harga premiumnya gitu. Dan lain-lainnya. Cuman gue bisa jamin kayaknya kalau lu coba lu ke official, bukan sih apa sih store-nya kayak experience store-nya, lu coba main-main aja dan lu lihat sendiri sih. Itulah yang disebut dengan HDR real karena lu harus tahu HDR itu bukan masalah terang seperti Fantouch OS ya. Dan Vivo Group pastinya tidak bisa memfoto yang namanya low-key, auto terang. Nah, ini HDR-nya ini bagus banget nih karena ada terang, medium sama shadow-nya. Yes. Itulah HDR yang bagus pemirsa di rumah. Dan lu pasti udah pada gatal, Bang, bahas dong chipset itu kok disunat. Gitu. Emang disunat? Oh iya. Oh sebenarnya ini kita nggak bisa bilang ya. Maksudnya memang disunat kalau di globalnya. Jadi pakai 8.200 yang kayak dipakai Reno 11-nya Cina. Iya. Gitu ya. Sedangkan yang 8 Plus Gen 1-nya itu nggak ada. Nggak ada, itu sayang banget sih emang sih. Kalau 8 kemarin itu kan lumayan hype ya. Lu bayangin 8 Plus Gen 1 harga 8 juta gokil banget. Iya, tapi ya kita nggak bisa apa-apa juga karena ini launchingnya global. Bukan kayak launching di Cina udah bagus, di global bagus, di Indo jelek. Enggak, beda. Bukan kayak itu. Bukan gitu kayak itu ya. Gitu. Jadi sabar dulu dong. Gitu. Ya, jadi menurut kita ini masih aman, masih di ranah yang aman karena kita tetap ngikutin yang ada di global gitu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong itu ngomong-ngomong global, gue juga lapar global nih. Gitu. Global. Global lapar gitu ya. Oh ya, paling enak sih makan telur gitu. Oke, telur ya. Wah, ada di bawah tuh. Iklan kita hari ini adalah egg garlic. Gak bisa gue gini nih, pecah ntar tuh. Egg garlic. Iya, ada tanda salty banget. Ada tanda salt tuh, iya ya. Ini beli di Ion ya, dekat-dekat sini gitu ya. Ini katanya nih telur enak banget guys. Wah, emang enak sih. Iya, emang enak sih, tapi gue nggak tahu ya. Ada perbedaan ternyata telur premium sama telur di warung Madura. Betul. Gitu. Gue baru tahu. Biasanya telur Madura tuh kalau lu beli ada tai-tai ayam ya kan. Lu tau gak sih? Iya tahu. Iya gitu ya, nah, kayak gitu. Dan kalau dibuka isi dikit. Iya gitu. Kadang kalau suwe bau basi, ya, kalau dibuka bau ya. Nah inilah egg garlic adalah telur the greatest wealth is health. Tuh, jadi sehat gitu ya. Harta yang terbaik adalah kesehatan gitu. Betul. Tapi ya udahlah, ini kita taruh bawah lagi ya. Ini iklannya. Nah, cuman kita belum. Tapi kita belum ada iklan asli ya? Ya, belum ada lagi. Belum ada lagi ya. Kalau ada ntar kita taruh lah. Tolong di hype-hypein dong. Iya nih. Biar makin rame. Ya kita harganya murah kok buat iklan di sini. Iya ya. Ya ngomong-ngomong murah, ada lagi nih yang kabarnya murah meriah cuman bikin hype. Oh, The New King. The New King ya itu katanya. Tapi ini masih rumor ya. Jadi ini ada info dari Redmi Note 13 Turbo atau Poco F6. Jadi ini lumayan inilah kayak bikin panas warga lagi karena kemarin kan banyak info kayaknya K70 itu adalah Poco F6. Jadi kayak emang kayak terlalu parah lah kalau bener. Lu bayangin aja 8 Gen 2 misal dijual di harga deket-deket F5. Oh, itu sangat tidak masuk akal. Gak masuk akal, mampus semua tuh brand gitu ya. Cuman ini ada juga nih, ini katanya Poco F6 pertama dari HyperOS. Nah, HyperOS ya udahlah. Kayaknya ini akan menjadi semua rata akan jadi HyperOS. Ya, pasti. Lalu layarnya sudah lagi-lagi kita ingatkan standar baru dari smartphone yaitu layar 1,5K. Yes. Ya, udah ini oke lah. Nah, ini speknya ini antara wow banget atau ya udah gitu karena ternyata ini agak panjang nih gue bahasannya. Ini speknya itu katanya pakai 7 Plus Gen 3 atau 8S Gen 2. Iya, itu masih kemungkinan. Yang dimana ini baru leak doang ya. Maksudnya kayak walaupun sih leak Poco biasanya bener. Bisa bener ya. Tapi ini kan belum launching juga chipsetnya kan. Ya, belum launching juga. Ini dari kode name aja kita bisa lihat ini kayak ekspektasinya harusnya tinggi gitu. Ini misalnya gua ambil contoh aja ya. Ini 7 Gen 1 itu kodenya tuh 7450. 7 Gen 3 itu 7550. Itu ada beda 100 poin kan. Yang dimana kalau lu tahu semua ya 7 Gen 1 ke 7 Gen 3 naik. Yes. Ya kan harusnya gitu kan. Nah, ini 7 Plus Gen 2 itu kalau lu nggak tahu itu kodenya itu di SM7475.
Nah, 7 Plus Gen 3 ini itu kodenya 7675 yang dimana harusnya kalau misalnya kita cocokologi, ini cocokologi lagi-lagi, benar ini harusnya sesuper 7 Plus Gen 2 nih, 7 Plus Gen 3 nih. Gitu, maksudnya gini loh, kemarin Poco F5 itu lumayan menggemparkan. Gua tidak bisa ngebayangin lagi bagaimana Poco F6 datang dengan hal yang lumayan lebih imba dari 7 Plus Gen 2 gitu ya. Ya gua sih auto goib sih harusnya ini. Enggak tahu sih. Iya, cuman lo mau berani mau taruhan lagi enggak nih? Apa? Kalau misalkan bener pakai 7 Plus Gen 3 lebih kenceng atau lebih lambat? Maksudnya bakalan segila 7 Plus Gen 2 atau kayak 7 Gen 3 kemarin? Nah, kayak peningkatan kecil. Itu sih masalahnya sih. Masalahnya tuh gini ya, gua nggak ada benchmarknya. Harusnya kalau ada 7 Gen 2 enak kan. Yes. Jadi 7 Plus Gen 2 kelihatan tuh perbedaannya. Yes. Nah, ini nggak ada nih benchmarknya. Nah, kan ditambahin dari leak ini kan ngomong tuh bakalan pakai Antutunya skor Antutunya di 1,5 jutaan. Wah, 1,5 jutaan. Nah, itu dia juga yang kayak ya nggak tahu sih ya maksudnya. Gue pusing juga gitu. Cuman ya kita coba bahas dulu yang lain nih. Satu lagi nih, ada lagi nih katanya 8S Gen 2. Ini gue jelasin aja nih karena boleh. Ini lumayan asik juga ternyata gitu. Ini kita ngomong kode name lagi. 8 Gen 1 itu 8450, Gen 2 itu 8550, 8 Gen 3 8650. Lagi-lagi ada peningkatan di 100 poin gitu. Nah, 8 Plus Gen 1 ini 8475, itu berarti ada peningkatan dari si 8 Gen 1. Plus, namanya juga plus kan gitu. Lebih kenceng. Nah, dari angka-angka tadi gitu ya. Kalau misalnya 8635 yang dimana itu adalah 8S Gen 2, ini harusnya tuh lebih kenceng dari 8 Gen 2 atau lebih pelan sedikit dari 8 Gen 3. Masa? Nggak mungkin dong. Harusnya lebih pelan dari 8S Gen 2. Nah, itu gua kalau kita berkaca sama 7S Gen 2, ya kan 7S Gen 2 itu ya pasti lebih pelan dibanding 7 Gen 2. 7S Gen 2 nih. Iya, 7S Gen 2. Ya, di bawah 7 Plus Gen 2 jauh gitu kan. Nah, jadi harusnya sih ini di bawah 7S Gen 2. Tapi buat apa juga sebenarnya? Iya gitu maksudnya. Tapi tetap aja gitu. Maksud gua excited itu maksudnya 8S Gen 1 Gen 2 ini tuh kalau dari leak atau cocokologi kita, kalau misalnya dia beneran mau nyentuh 8 Gen 3 atau minimal mau nyentuh 8 Gen 2 deh. Gua enggak usah ngomong 8 Gen 1. Itu masih mantep sih F6 sih. Tahu sih. Cuman ekspektasi gua sama Snapdragon itu tidak terlalu tinggi. Iya gitu. Enggak, maksud gua gini, ini poinnya adalah untuk kalian yang marah-marah nih, enggak jadi pakai Redmi K70. Menurut gue ini sih masih oke sih gitu. Ya kita lihat aja sih. Maksud gue sih harapannya masih ada. Cuman ya itu ekspektasi gue nggak bisa tinggi banget sama Snapdragon. Nah kita tadi kan 7S tadi apa sih? 7 Plus Gen 3. Nah ini bagus sebenarnya. Masih ada harapan kayak 7 Plus Gen 2. Tapi ya nggak menutup kemungkinan dia itu cuma peningkatan minor ataupun ya lebih kencengnya dibanding 7 Gen 3. Karena dinaikin ya. Karena arsitekturnya tetap arsitektur 7 Gen 3. Iya, tetap pasti sama ya gitu. Kan arsitekturnya sama, dikencengin aja gitu. Dan juga 8S Gen 2 agak heran lagi, udah kenceng kenapa dipelanin? Itu dia. Tapi gue punya harapan kecil lagi. Mungkin pelan tapi fiturnya fitur flagship. Jadi ini lebih ke flagship killer sih gue lihat sih, emang mungkin endingnya. Tapi emang ya pasti begitu sih F series Poco ya itu gitu. Dia gue agak bingung gitu sama positioningnya 8 Gen 2 Antutu 1,4 juta. Iya. Iya kan? Kalau di 8S Gen 2 berarti di bawahnya dong. Iya harusnya. Mungkin. Iya harusnya. Nah kalau di bawahnya berarti ya kayak 17 Gen 2 dong. Nah itu enggak, makanya gue bilang harusnya dia lebih kenceng dari 8 Gen 2. Harusnya. Dia tuh harusnya membingungkan nih. Iya, walaupun ya gua nggak tahu juga ya. Ini kan cuma leak aja gitu kan. Ya. Jadi enggak, sebenarnya ini tuh kontennya yang ini gua bahas sih karena gua trigger aja. Maksudnya kayak lu kok marah-marah sih kayak nggak pakai K70 gitu. Ya. Ngapain gitu kalau misalnya ini lebih bagus ya udah santai aja lagi. Yang pasti sih yang gue pede sih ya Poco F6 pasti lebih kencang dibanding Poco F5. Oh iya itu. Nah itu dia. Pakai chipset apa gua nggak tahu. Gua tahu. Karena dari kedua ini pasti lebih kencang ya. Cuman nggak tahu performance skinnya bakal kayak gimana. Nah itu nanti akan kita bahas ke berita sih. Ini lanjutan dari Poco. Ini masih Poco ya. Ini masih Poco. Nah ini ya. Poco global udah masak di. Gokil banget ya. Jadi kayak tadi Poco F series kan masih ngawang-ngawang gitu ya. Ini sudah ada yang lebih pasti. Yoi. Poco global katanya udah pasti X6 Pro pakai 8300 Ultra. Wih, gokil banget. Poco X6 pakai 7S Gen 2. Sesuai leak semuanya. Dan M6 Pro
Walaupun gue nggak tahu kenapa nggak ada M6 ya. Ini pakai G99 Ultra. Aduh. 3 line up baru Poco yang udah keluar di global nih. Iya, ini mungkin ada penjelasan kali. Kenapa G99 Ultra? Gue rasa karena Poco ini belum ada yang bener-bener G99 proper sih gue lihat sih. Iya, kayak kemarin itu yang Poco M5 itu kan emang 4 GB doang ya. Jadi kayak ngebayangin gak sih lu dateng nih Poco M6 dan Pro gitu ya. Cuman harganya nggak jauh beda sama M5 gitu. Enggak tahu juga sih. Cuman kan ya kalau di global, kalau kita ngomongin global ya. Ya kalau global. Kan ada RAM kencengnya. Nah, di Indo doang yang kacrut gitu kan. Iya gitu ya. Nah ini juga nih, ini kemungkinan besar X6 Pro ini berarti kan udah pakai K70e nih. Ya. Berarti udah fix ya. Kalau nggak disunat-sunat harusnya ini tuh vapor chambernya lebih gede. Oh di 5.000 mm. Iya 5.000 mm. Karena kemarin tuh X5 Pro tuh salah satu kelemahannya atau bukan kelemahan sih. Kayak salah satu fitur yang disunatnya untuk bikin harga lebih enak itu vapor chambernya. Yes. Vapor chambernya itu di sekitaran di SOC aja 3.800 sekian. Jadi nggak bisa nyebar gitu. Iya. Walaupun nggak panas-panas amat. Nggak panas-panas amat. Ya kayak ya udah HP pada umumnya gitu. Yes. Lalu chargingnya ini 90 watt di. Wah ini gila sih. Ini goblok sih maksud gua. Emang sih gua kurang suka sama fast charging, cuma 90 watt itu kayaknya gua pengen nyobain aja sih. Tapi kalau saya X5 Pro tuh masih 67. 67. Oke. Nah, yang menariknya lagi nih, dia udah pakai UFS 4.0 yang di mana? Gua lupa mention tadi. Poco F5 itu pakai UFS 3.1. Ini lumayan. F6. Iya, Poco F6 itu pakai 3.1 di mana ini lumayan kayak orang-orang tuh mikir kok bisa gitu. UFS lebih tinggi Poco X6 Pro dibanding Poco F series. Nah, itu dia. Masih banyak keanehan. Iya, gitu. masih banyak inilah makanya kayak agak-agak gak mungkin tapi bisa terjadi gitu ya. Ya cuman ya udahlah gitu. Nah, tapi ini tenang nih, 3.1 sama 4 bukan kayak ya UFS 2 sama UMMC ya. Iya, udah nggak perlu lu UFS 4 sumpah saat ini nggak perlu. Kayak lumayan overkill sih. Overkill parah overkill sih. Kayak sebenarnya kalau 31 dia bisa hemat cost harga sih lebih bagus menurut gue. Iya, menurut gue sih gitu. Iya, lebih baik begitu ya. Walaupun emang 4 itu bisa pamer gitu. Kayak cepet-cepetan speed kan, cepet-cepetan loading di game ya kan. Nah, tapi ya buat apa juga kalau misalnya harga lebih mahal kan. Warga-warga kurang suka gitu. Nah, ini Poco X6 kita lanjut lagi. Ini Poco X6 ini 7S Gen 2 yang dimana ini juga bikin penasaran. Gua recall lagi, 7S Gen 2 itu adalah salah satu 7 series yang tidak pakai Prime Core. Jadi yang terbaru karena lu kalau tahu 7 Gen 1, Gen 2, 7 Plus Gen 2 itu pakai Prime Core kan. Ini enggak gitu. Dan lagi-lagi dia 4 nanometer dan Samsung. Ya nggak masalah. Itu dia. Ini kita nggak tahu gitu. Maksudnya nggak masalah karena ini chipset pelan. Bener sih. Kalau panas ya bangetan dong. Iya, bener juga sih. Karena ini Samsung, maksudnya walaupun Samsung mungkin ada chance untuk tidak panas lah gitu ya. Harusnya karena ini low power gitu. Ini GPU juga 710 yang dimana ini lumayan baru. Dan harusnya ini jadi SoC 5G paling baru. Tapi harga paling masuk akal. Ya mungkin. Iya gitu, harusnya gitu. Kita lihat aja nanti. Kita lihat ntar aja gitu. Apakah masuk ntar aja itu ya. Ini juga video belakangnya juga udah up 4K 30 fps. So, kalau yang tahu kemarin X5 yang biasa itu cuman mentok di Full HD 30 fps gitu. Maka walaupun sini balik lagi ke Poco ya. Poco itu bisa milih mau pakai 4K-nya atau cuma mentok di Full HD aja gitu. Kalau lu gimana di? Mending 4K apa Full HD? Full HD aja mending OAS lah. Bener. Ayolah 4K. Itu maksud gua itu. Mendingan gua Full HD 60 fps tapi OAS. Jadi kayak enteng ya, maksudnya kayak apa ya udah enak lah kayak gitu lo nggak goyang dibanding 4K tapi goyang kan. Iya kayak 4K juga gitu. 4K tapi apakah ini di Jepang gitu kan gempa gitu. Lalu ada juga ini M6 Pro yang dimana ini pakai G99 Ultra. Ini lumayan menggemparkan lagi karena lagi-lagi G99 itu namanya tercoreng. Ya oleh Transsion Group. Ya kan? Transsion Group itu kan saking banyak G99 kayaknya G99 tuh udah punyanya Infinix. Punyanya Tecno, punyanya Itel baru. Nanti itu kali. Belum ada, Pak. Gue ingetnya Mediatek. Iya, beda. Tetap aja Mediatek gitu. Nah, ini G99 Ultra itu perbedaannya itu, ini kalau yang nggak tahu itu Ultra itu tuh adalah Xiaomi Imaging apa sih tadi gue lupa. Xiaomi, ya gitulah pokoknya. Xiaomi Imaging Sin ada, gue lupa. Ada pokoknya gitu. Jadi itu ada tuningan sendiri dari Xiaomi-nya. Buat bagusin gambar lu sih. Ya cuman jangan expecting gila, namanya juga G99. Iya G99 kan ya udah ya ISP-nya ya. Bagus-bagusnya ya G99 gitu. Ya udah gitu. Dan dimana ini akan menarik banget nih tahun ini atau bulan-bulan dekat ini menarik banget karena ini pesaingnya harusnya jadi Tecno 20 Spark Pro ya. Ini masih leak cuman katanya dia pakai G99 Ultimate.
Nah ini dia lawan kuatnya. Lawan kuatnya. Jadi lu bisa bayangin gak sih nanti kita bisa punya konten, kita bandingin G99 Ultra sama Ultimate. Nah Ultimate ini buat yang nggak tahu ini ada overclock lah. Iya, jadi memang kalau kita bandingin ini bukan buat bandingin bagusan mana. Bukan. Kita pengen lihat sejauh apa gitu. Kan kalau Ultimate kan berarti performance-nya lebih unggul. Kalau Ultra gambarnya lebih unggul. Iya, mungkin kita akan bantai sih, ngadu juga sama Realme 11 yang pakai G99 biasa. Benar. Yang dimana ini kan harusnya RAM-nya 8, harusnya 8 dong, RAM-nya dong. Masa M6 Pro RAM-nya cuma 4 GB lagi? Tidak mungkin dong. Mungkin 12 GB nggak sih? Nggak tahu. Soalnya gitu. di India, di Clip Art itu udah ada speknya 12256. Di India? Wah, 12 GB. Wah, yang dimana lagi-lagi ini mencoreng nama Samsung. Dimana Samsung S24 biasa aja 8 GB. Itu akan saya goreng terus. Bagaimana caranya lu flagship cuma 8 GB? Goblok gitu cuman ya. Tapi Samsung urusan lain. Ya, oke lah. Samsung mungkin nanti kita nunggu urusan lain lah gitu. Kita kembali ke Poco lagi. Jadi ya lagi-lagi ini menarik banget. Akan menjadi bahasan yang sangat baru. Lu bayangin G99 Ultra, Ultimate, G99 biasa sih. Dan lu jangan lupa juga apa? X6 Pro dan M6 Pro itu udah in-display fingerprint. Nah, itu fitur premium loh. Ya maksudnya ya sebenarnya ya nice to have sih, cuman menarik gitu loh. Iya. Kayak kemarin kan dia lumayan digoreng untuk Xiaomi Group ini, kita intermezzo. Xiaomi gitu itu lumayan digoreng sama komunitasnya Infinix terutama karena masih di samping. Padahal mereka lupa gitu yang di samping Zenfone 10 juga pakai di samping gitu kan. Itu bagus-bagus aja sebenarnya tuh nggak ngaruh. Iya, bener. Cuman emang rasa premiumnya emang gua akuin kalau di display itu lebih enak. Lebih enaknya bukannya lebih gampang juga. Lebih gampang juga gitu. Nah, ini kayaknya akan jadi sangat menarik karena nggak cuma itu aja kan. Ada fitur lain kayak game booster. Oh iya, Wild Boost. Wild Boost itu katanya Wild Boost ini tuh pertama dia itu kayak lebih cepat loadingnya. Yes. Loadingnya lebih cepat. Lalu tadi kalau nggak salah gue lihat ada satu postnya tuh dia bandingin suhunya sama S23 Plus. Iya. Suhunya FPS-nya itu bisa hampir menyamai sama S23. Iya, plus ya, gitu. Dan jadi, juga suhunya lebih adem 1 derajat. Nah, suhunya lebih adem dari S23 Plus walaupun sih ini agak apple to apple karena S23 Plus kan kenceng ya, pakai 8. Iya, jadi kayak agak kocak juga. jadi kayak Poco tuh kayak cuma nyari kesalahan aja gitu. Tapi ya udahlah, yang jelas ya ini fitur-fitur baru di smartphone baru yang gua rasa harusnya ini menjadi pembuka mata para brand lain. Betul. Sih. Tapi yang pasti lu bakalan dibikin dilema, Pak. Iya. Karena kalau misalnya kita lihat lagi dari di India punya. X6 dan X6 Pro Antutunya itu jauh banget bedanya. X6 Pro itu klaimnya bisa 1,4 juta dan X6 cuma 40.000 doang. Jadi kayak ada perbedaannya signifikan. Tapi lagi-lagi kan tadi gue bilang kan 7S Gen 2 itu emang kayaknya endingnya akan menjadi sebuah chipset mediocre aja. Benar. Gue lihat sih kayaknya itu lebih ke, ini gue yakin banget ya, X6 itu akan jadi kayak HP yang ya udah kasualan aja gitu, kayak HP yang lu beli dan selesai. Iya. Itu sama kayak X5 kemarin, Poco X5 itu kemarin tuh nggak jelek loh, beneran. Itu beneran HP enteng, bagus, lu tinggal pakai selesai. Nah ini kayaknya X6 mungkin akan lagi next levelnya gitu, karena kamera dan lain-lain kan. Iya, sampai lo menemukan harga itu beda-beda tipis. Nah, kalau itu urusan itu beda lah. Itu pusing lo, yakin lo mau beli mana. Iya, gitu. Itu urusan yang berbeda lah. Mending kita bahas yang lain lagi, udah habis lah ya. Pokoknya yang jelas lu silakan simpan duit lu karena emang tahun ini atau Q1 ini menarik banget. Iya, semoga aja masuk ya. Dan masuk cepat gitu. Harusnya masuk sih karena TKDN kan udah ada. Oh iya benar juga. TKDN kan tapi nggak juga. Waktu itu ada TKDN tapi keluarnya cuman F5. Ada F5 Pro loh. Oh iya. Jadi udahlah. Ya tapi ya ini lagi-lagi keputusan Poco masukin apa enggak gitu ya. Tapi ya kita mah cuman bisa kayak semoga masukin biar seneng aja orang-orang gitu. Nah, ini lagi-lagi kita ke brand yang lain ya. Ini sama-sama Mi. Ya, ini roller coaster Realme ya. Gue bilangnya roller coaster gitu karena Realme kemarin tuh lu kalau tahu di Instagramnya dia sudah men-teaser. Ada kayak apa namanya? Pramuka apa sih? Kode Morse. Jadi orang-orang tuh pada medibang. Wih, mantep nih. Apa nih? Apakah ini ada handphone baru? Tulisannya Make It Real nih. Nyata cuman slogan. Cuma ganti slogan ternyata gitu. Ya lumayan juga. Lumayan keren slogannya. Berarti ada semangat baru di 2004. Iya, jadi udah seneng nih. Makanya gue bilang roller coaster ini udah seneng nih. Woi, HP baru turun gitu. Tapi seneng lagi nih karena dia udah mulai teaser lagi kan. Performance gitu. Ini adalah standar baru. Apakah menyerang Xiaomi? Enggak lah. Iya, gue liat di caption ada standar baru gitu ya. Jadi ya gue nggak tahu nyerang Xiaomi atau ini cuman asal translate aja dari Indonesia gitu, kayak ya udahlah. Nah, cuman
yang menarik adalah orang-orang ini mengira ini adalah GT series nih. Kita patahkan lagi hatinya mereka. Karena kalau menurut data yang ada ya, ini kan kita nggak tahu, siapa tahu beda. Yes. Ini menurut data kita gitu ya. Jadi ini TKDN udah ada sebenarnya dari lama, kayak dari tahun kemarin gitu. Yeah. Dan kalau lu search itu silakan search saya sendiri, itu kode name-nya itu adalah Realme 12 Pro Plus. RMX 3840. Iya, bukan GT ya. Bukan. Jadi untuk kalian-kalian yang udah ngarep yang ada meme, Min, mana Realme GT-nya Min? Nah, iya, belum dulu sih kayak. Jadi sabar aja. Sabar aja sih. Aduh. Karena di poster ini kan ada tulisan periskop ya. Iya. Dan sebenarnya Walaupun kalau lihat post Instagramnya lucu loh. Jadi kayak udah abis performance terus segala macam C67. Hah? Cuma cara gitu? Iya, abis C67 baru ke periskop, baru ke C51. Gak tahu ya, maksudnya ya bebas-bebas aja juga Instagram mereka kan. Iya, tapi itu promosi makanya kan. roller coaster gitu. Iya. Jadi kayak nunggu-nunggu kok C67 turun, ada lagi periskop kok C51 gitu. Apa C51 dikasih periskop gitu. Bagus kalau murah di periskop gitu ya. Cuma ya udah ya, terus Realme ini yang terakhir itu ada post yang paling gongnya ya itulah yang tadi yang kayak show dia itu bareng Snapdragon. Gitu kayak misalnya new periskop apa sih tadi sudahnya? Oh, hey flagship mid periskop. Gila, maksudnya dengan Snapdragon artinya nih kayaknya akan digadang-gadang sangat indah sekali. Yang dimana kalau tahu sendiri dengan ISP Snapdragon kan oke. Bagus. Oke gitu, ditambah periskop. Nah, ini jadi ada juga leak-nya nih. Nah, ini sabar dulu ya. Nah, leak-nya dari Realme ini gue kan udah berharap apa gitu, tapi ternyata dia masih 7S Gen 2. Yes. Bukan 7 Gen 3 ya? Gen 3 bukan. Bukan ya? Bukan. Waduh. Jadi 7 Gen 3 kayaknya buat Neo. Buat Neo ya? Nah itu, dengerin Mas Aldi ya. Lu denger Mas Aldi tadi. Jadi lu kalau ngarep nih 7 Gen 3 di Neo. Chipset, ya. Handphone gak datang-datang. Iya dong. Ya udah gitu. Iya, ini kan terakhir udah lama banget tuh. Iya, maksud gue Realme ini untuk Realme Indonesia nih dari hati saya ya. Gue sih udah nggak mau ngecengin lagi beneran. Itu tuh dia kayak kalau di bola tuh kayak Chelsea dikalah mulu jadi males ngecengin gitu. Jadi kayak udah gitu. Nah ini Realme ini gue berharap lebih sih. Pertama dari C67 tuh gue lumayan patah hati kan karena dari harganya gue kira bakal gong dan jadi barang gong dan ternyata cuma jadi pergunjingan bahkan gitu. Kayak orang-orang tuh pada nanya. Nah ini harusnya Realme harus work lebih tinggi lagi untuk masukin GT sih. Iya sih benar sih. Maksud gue ya tim itu harus kayak lu mesti ngutamain konsumen gak sih? Iya itu ya. Lu mau ubah slogan tapi tetap aja pembeli lo gitu loh. Iya yang gue, utama gitu. Gue kaget sih kayak ya semoga ada angin segar untuk Realme lah. Gue sih cuma bisa support. Gue sih support aja ya. Maksudnya kayak gue tuh kalau ngecengin sebuah barang maksudnya bukan artinya gue benci semua brand-brandnya gitu. Gue masih support brandnya karena brandnya ada orang di dalam kan. Iya, barangnya aja yang kita suka. Gitu. Barangnya aja gitu. Ya C67 mungkin akan jadi bahasan lain di kontennya kita ntar aja tapi bahasnya gitu ya. Tapi ya itulah semoga jangan PHP lagi lah gitu. Ya, ini 2024 kayak lu harusnya udah capek lah. Tapi ya kita ngomongin lagi lah. Kita coba Realme 12 Pro Plus ya. Ini yang masuk kayaknya cuma 12 Pro Plus doang karena Pro-nya itu kayaknya di TKDN nggak ada. Ya, belum ada. Jadi kalau cek TKDN 3 terakhirnya tuh pertama tuh Realme 11. Terus kedua tuh Realme C67 yang bagus sekali HP-nya. Lalu Realme 12 Pro Plus. Iya, tapi kan cara permainan Realme gitu. Yang Realme-nya atasan dulu baru turun ke bawah-bawah. Oh iya, jadi kelihatannya saat dipuja-puja lalu bawahnya bagus gitu. Tapi ya udahlah itu urusan lain lah. Ini kalau dari Realme India ini harusnya jadi periskop yang paling tinggi sih di 100 megapiksel. Wow. Jadi dia tuh menjual periskop 100 megapiksel di mana sih? Gue nggak tahu ya. Ada nggak sih yang lebih dari? Seinget gue ini paling tinggi ini nih. 64 doang. 64 ini ya. Iya, setahu gue 64 doang. Punya Omnivision gitu. Nah ini gue nggak tahu nih apakah dia pakai Omnivision juga atau dia pakai IMX, kita nggak tahu ya. Nah ini ngomongin soal setup kamera, ini juga ada desainnya. Nah desainnya itu tuh kayak Realme 11, kan ada ininya karena masih ada asap-asapnya. Masih ada apa namanya jahitan-jahitan gitu. Yang di mana sih oke-oke aja sebenarnya. Walaupun gua nggak tahu itu tempat periskopnya di mana sih. Ya pasti di kamera bumnya cok. Oh iya. Aneh banget dia emang. Enggak, biasanya kan soalnya yang terakhir tuh singkat gua dia tuh kayak miripnya sini X6 ya. Nah. Desainnya kayaknya gitu. Cuman kayaknya beda gitu ya. Tapi ya udahlah, ini buat setup kameranya nih 64 32 sama 8 megapiksel gitu ya. Lu kamera depannya juga 32 megapiksel gitu. Ya, kayaknya. Cuma kan tadi ada 100 megapiksel kan. Iya. Ini masih nggak jelas. Masih nggak jelas lah. Mungkin ini periskopnya kali ya. Gitu-gitu. Nah, ini layarnya juga nih agak-agak gimana gitu ya. Ini Full HD bukan 1,5 gitu ya.
1,5 itu kan keharusan ya tadi kita bilang. Apalagi udah di kelasan seperti ini gitu, nggak mungkin kayak under 5 juta kan. Iya, dengan mungkin ini 1,5, enggak maksud gua layarnya 1,5. Iya gitu. Jadi kayak ya, dan harganya juga udah ada leaknya, ini di sekitaran $287 itu mirip sama Realme 11 lah harganya kira-kira gitu, di sekitar mungkin kalau Indonesia ntar jadinya 7 juta sekian. Ya mirip-mirip lah ya, semoga aja ya. Tapi yang pasti yang dari tadi tuh leak speknya semoga ya salah lah ya. Harusnya lebih bagus lah ya. Harusnya gitu ya. Minimal 1,5K lah. Iya, maksudnya kan lu kan jual bezel tipis ya, masa di kelas begini nggak cuma tipis doang tapi gitu loh ya. Harusnya lebih bagus lagi dong. Bezel tipis oke, berarti layarnya resolusi lebih tinggi gitu harusnya. Jadi semoga ini salah ya. Semoga salah. Karena kalau benar, nah baru kita ke Xiaomi 14 ya. Kita lagi berbaik hati ya gue. Nah ini yang terakhir, berita terakhir dari 2 minggu recap ini. Ini jadi agak panjang. Nah ini Xiaomi 14 Ultra ini muncul tiba-tiba di internet, gak masuk di akal emang ya. Iya gak masuk di akal, maksud gue kayaknya sih gak ada yang nyari Xiaomi 14 Ultra sih. Tapi ternyata ini lumayan setelah gue telaah, ini foto-fotonya itu ternyata pakai apa nih lu bilang? Pakai leak case. Anti-leak ya. Jadi desainnya masih nggak tahu tuh, masih kayak bump kamera bener bentuk-bentuk kameranya gitu pakai yang pasti lu bisa lihat posisi kamera sama sensornya itu ada di belakang kayak gitu. Iya gitu. Ini masih sama aja sih, yang kemungkinan sih kayak 8 Gen 3, triple 50 megapiksel. Cuma pembedaannya ada di sensor Ini pakai Lithium. Oh iya. Ini Lithium banget. Kemarin kan Like Chaser, Like Fusion ya. Like Fusion itu kalau nggak tahu itu punya OmniVision. Ya. OmniVision di tweak gitu lah. Ya, ini Lithium ini punya Sony gitu. Jadi kayak gua nggak tahu yang mana lebih bagus, yang jelas sih nggak akan masuk Indonesia. Sekedar info aja gitu. Kali-kali lu ada yang kaya banget kan mau beli yang Ultra gitu ya. Atau ini info buat Mas Mobi. Biasanya dibeli. Oh iya, biasanya dibeli boleh. Mas Mobi ya. Halo Mas, kalau nonton Mas. Nah, ini juga baterainya naik ya dia di 5100. Oh, lebih banyak. Lebih gede ya daripada yang Pro aja kemarin tuh 4800 gitu. Dan ya udah kayaknya, dan ini desainnya katanya ada yang kaca. Gua nggak ngerti sih yang kaca itu gimana ya, desain kaca. Mungkin bodinya kaca belakangnya. Kaca gitu ya, katanya lebih premium gitu. Mungkin mereka punya riset market sendiri kan. Nggak tahu juga sih, mungkin mau rasain panas juga kan. Kan kemarin kan panasnya di dalam doang. Panasnya di dalam doang ya. Tiba-tiba kok meledak gitu ya, nggak tahu lah ya. Nah, tapi untuk launching nggak tahu juga nih. Ya. Kapan? Yang jelas Xiaomi ini akan terus-terusan menggembur ya. Lagi-lagi untuk Realme. Kamu kan harusnya menjadi saingan dari Xiaomi. Kalau bisa panas dong. Iya dong, kasihan ini Xiaomi nggak ada lawan kecuali Infinix. Tapi Infinix harus dilawan sih. Infinix juga. Ya udahlah. Mending kita ke Paculop Doi. Paculop Doi. Komen pertama dari Adam Abdurrahman. Ini ngomongin soal kenapa udah nggak ada handphone yang pakai pop up kamera lagi kayak dulu banyak banget gitu. Sekarang nggak ada. Emang komponennya mahal. Bukan lu awal-awal patchhole itu B aja. Ibarat full screen Ya kenapa menurut lu, Ger? Kenapa? Ya biar gak tebal, bro. Ininya, bro. Kalau mau dalam kan dia harus nambahin ini lagi. Iya. Lo lihat dong, handphone dulu lebih tebal dibanding handphone sekarang. Iya, itu doang. Dan sekarang tentunya mekanisme itu ngabisin tempat. Nah, itu. Jadi ada banyak pertimbangan sih untuk para brand ini mikirin di mana naruh kameranya sih. Iya. Kayak repot banget sih bikin fitur kayak itu, mau bikin kamera. Walaupun emang keren sih. Gue pertama kali lihat itu emang keren. Keren, dan kayaknya tuh mungkin lebih proper kali kamera depannya kali. Iya, cuman lu lihat aja lu, Samsung A80 tuh kan flipnya tuh gede banget kan. Terus Oppo Find N lagi, Oppo yang 10 times zoom nih, F ya. F3 tuh buka begini kayak wasting ini banget, dan lebih gede juga kan, jadi bulky gitu. Iya. Dimana sekarang trennya smartphone nih, gue kasih tahu aja. Gimana caranya mereka tuh bikin seenteng mungkin, setipis mungkin. Benar. Itu trennya smartphone tuh udah gak ada lagi tuh HP gede gitu ya. Tapi ya mau gede. Ya beda, itu kan tipis juga, kampret. Walaupun gede, lu bandingin sama yang 30 jokut. Enggak ini. Gimana ceritanya gitu. Cuma langsung aja yang kedua kali ini. Nah, ini yang kedua. Penasaran enggak? Dari Noval ya, perasaan udah ada YouTuber yang unboxing Redmi Note 13 dan enggak pakai Snapdragon 685, tapi Dimensity 6080 5G. Info GSM-nya juga ada semua nih, Note 13 series. Yes. Nah, gitulah. Pokoknya
Emang udah ada. Yang pasti juga kalau yang kita tahu tuh unboxing di sini tuh dia pakai barang luar sih. Barang luar gitu. Jadi ada kemungkinan buat beda sih. Jadi kayak untuk jadi berita agak sulit sebenarnya dan gak enak juga. Maksudnya kayak tiba-tiba kita ngambil berita. Ya, nyolong-nyolong aja kan. Iya, jadi kayak nyolong konten gitu. Gak enak. Kita juga nyolong konten biasa sebenarnya sih. Iya, makanya kita coba ambil resource dari luar. Biar gak berisik aja sebenarnya. Gak enak lebih tepatnya gitu ya. Cuman ya itu kalau nggak salah itu dari Arinis ya, salah satu teman kita juga, Ibu Arinis ya. Nah, dia tuh katanya nggak ada ultrawide kan. Iya. Kayaknya nggak mungkin sih nggak ada ultrawide sih. Nggak tahu juga kan. Iya, nggak mungkin sih. Karena Note 12 aja ultrawide gitu. Iya, makanya mungkin dari software kali ada bug. Ada bug mungkin, atau kayak belum update maksimal kali gitu ya. Kayak salah update gitu kan. Yes. Gak ada yang tahu. Cuman yang dari info-info yang tersebar di internet dan dari beberapa sumber-sumber ya. Iya. Yang jelas ini sih, nah ini gue tau aja ya, Redmi Note 13 itu series ya. Redmi Note 13 series gue nggak tahu apa aja sebenarnya, cuman kayaknya sih prediksi kita salah sih. Prediksi kita salah. Salah sih. Kita mikir kan Redmi Note 13 ini kayaknya bakal fail. Beneran itu, gue sama Aldi udah ngomong di belakang kamera. Lu coba cek video sebelumnya lah. Iya, itu kita kecewa gitu kan. Kayak apalah sih ini Redmi Note 13, cuman kayaknya sih harusnya yang kita iniin salah lah. Udah, itu aja lah. Jadi silakan. Jelek. Hah? Ya udah salah lah pokoknya. Ya itulah ya. Silakan tunggu aja konten kita mungkin atau konten orang lain gitu ya. Atau nunggu dari pihaknya kayak Xiaomi gitu. Udah sek aja tuh. Wah, dia kemarin ganti logo juga tuh kan. Siapa? Si Xiaomi itu apa? Ganti slogan apa? Always ready. Always ready. Wah, always ready mana Bang Redmi Note-nya Bang? Gak ada nih Bang. Masukin dong Bang gitu. Bagus lah emang buat anak muda kan always ready. Nah, itu ya, ini Just. Nah, ini dari yang ketiga. Apa tuh, siapa? Just Me. yang gue perhatiin di Bigo Teknologi 70% yang ngomong Bro Gary. Ya emang iya. Semua apa? Lo tahu orang introvert lawan Batak gitu. Iya, Sorry nih gue ngomong keras ya, teman ya lo tahu dong jadi gimana. Sebenarnya enggak, maksudnya kayaknya gue kalau ngecekin video Bigo Teknologi kan gue yang bikin timestamp gue sebenarnya gitu. Kayak sama aja sih sebenarnya. Ya kebetulan infonya lagi di gua aja, udah gitu aja sebenarnya. Lu kalau ngecek-ngecekin beberapa episode belakang, ada beberapa episode tuh yang Aldi yang belum banyak ngomong ya, karena infonya lebih banyak dari Aldi aja, gitu aja sebenarnya. Di sini tuh kita cuma bertiga, jadi kayak agak susah untuk bagi-baginya gitu. Cuman yang jelas kenapa lebih banyak gua, karena gua bacot, udah gitu juga sih sebenarnya sih. Saya dari lahir begini, mau diapain saya? Mau diem gitu kayak anak-anak introvert yang naruh di bio Instagram gitu kan. Aku introvert tapi ngaku gitu. Gua naruh lagi nih. Emang iya naruh. Lu ngatain gua. Oh, kayak gengsi-gengsi lu ya. Udahlah. Intinya gitu, cuman enggak apa-apa lah. Dia banyak ngomong kan lu pada suka. Iya, yang penting gua ngasih info yang bener aja. Iya. Kalau dia salah. Kalau salah gue yang soalnya gue yang ngomong mulu kan. Salah kiri nih. Oh, sensor kok. Tuh salah. Iya gitu ya. Jadi ya itulah berita-berita dari Oh iya. Sebenarnya masih banyak ya. Banyak banget sebenarnya, Bro. Sebenarnya tuh harusnya tuh minggu depan lagi tuh, karena tuh bakal ada launching banyak. Ini Samsung, Poco juga launching kan. Samsung Poco itu tanggal 11. Iya. Termasuk yang lain-lain gitu. Iya, Reno 11 kan launching tanggal 11. Iya, tapi belum ada infonya. Ada di global, Cuk. Udah ada ya? Udah. Oh, udah ada. Iya, makanya tuh jadi kayak wah gila sih, kayaknya sayang kenapa harus sekarang sih, kenapa nggak dipercepat juga sih? Iya, kenapa nggak nunggu Bigo Teknologi ya? Kayak, Bigo Teknologi hari Selasa tanggal berapa nih? Atau kan launching di sini aja. Jadi udah lah ya, mungkin itu aja untuk Bigo Teknologi kita minggu kali ini. Memang agak lama durasi ya. Ya siapa tahu lu suka yang lama-lama kan gitu kan. Jadi ya sampai jumpa di minggu depan bersama kita ya. Iya, semoga asik sih, gue nunggu banyak hal terutama untuk Samsung. Tanggal berapa Samsung? 11 juga. 11 sampai 12. 12 di Indo, 12 di Indo. Jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Nah, itu ntar akan kita lihat apa AI-nya. Kalau cuma dari Bixby yang baru Bixby bisa bikin gambar, Bro. Iya, atau cuma dari gambar C67 juga bisa di sensor zoom. Iya. Apa aja? BTW kalau chat Bixby itu pakai GPT-an, lu ya kita harus deal ya. GPT itu udah ada di Tekno. Iya, itu baru dicengin. Di Tekno ya, kita harus deal ya. Itu udah ada di Tekno. Udah ada di Tekno ya. Jadi kayak kalau misalnya dia pakai chat GPT sudah selesai kalau Samsung. Pokoknya kalau ada yang bilang nih chat yang pertama, wah, chat GPT terbaik. Tekno udah ada. Tekno udah dari dulu, dari zamannya Flip itu tuh. Ya walaupun dia chat GPT ya, kalau ini kan ini ya generative AI. Cuman tetap aja, Bro. AI mau diapain pun ya, orang awam AI aja kan. Iya. Udahlah AI phone lah. Ya, jadi udah sampai jumpa minggu depan. Bye bye.